Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nada Oktaviani. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih berada di teks ceramah. Pada pertemuan sebelumnya tentunya kalian sudah mempelajari apa itu pengertian ceramah, perbedaan ceramah dengan khotbah maupun pidato, unsur-unsur ceramah, kaidah kebahasaan ceramah. Nah, kali ini kita akan mengaplikasikannya, yaitu ke dalam bagaimana ya menyusun teks ceramah. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk simak penjelasannya. Baik, yang pertama kita harus menentukan topik ceramah. Topik, apa itu topik? Topik adalah permasalahan atau materi yang akan kita angkat dalam suatu ceramah. Topik ini bermacam-macam ya. Kita bisa memilih seperti permasalahan umum yang sedang terjadi saat-saat ini atau bersifat aktual, misalnya pandemi COVID-19, ataupun permasalahan umum lainnya seperti penjagaan lingkungan, ataupun tentang politik, hobi, atau bahkan tentang keagamaan. Nah, topik-topik itulah bisa kalian pilih untuk dibahas dalam menyusun teks ceramah. Kedua, itu adalah merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, apa perbedaan keduanya? Jadi, untuk tujuan umum itu berisi tentang tujuan-tujuan apa yang ingin kita sampaikan, tujuannya itu apa. Nah, tujuan itu bisa terbagi menjadi tiga. Bisa bersifat informatif, bisa bersifat persuasif atau mempengaruhi, atau juga bisa bersifat rekreatif. Yang pertama, bersifat informatif. Misalnya kita ingin memberitahukan kepada orang banyak tentang apa yang akan kita sampaikan, sehingga pendengar itu dapat menambah wawasannya. Yang kedua, itu bersifat persuasif, itu agar pendengar agar pendengar itu ikut atas ajakan yang ada di dalam materi kita. Nah, itu persuasif. Lalu yang ketiga, ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif ini bersifat menghibur. Jadi, ceramah ini bisa kita selingi dengan anekdot. Sudah tahu ya, anekdot. Atau bersifat guyonan-guyonan, bersifat candaan. Nah, itu bisa. Lalu, apa itu tujuan khusus? Nah, tujuan khusus merupakan pengembangan lebih detail dari tujuan umum kita. Misalnya, kita ingin mengambil ceramah dengan tujuan menginformasikan. Kita bisa seperti memilih topik, misalnya keragaman budaya daerah. Nah, lalu tujuan umumnya adalah informatif. Dan tujuan khususnya adalah kita bisa jelaskan lebih detail. Misalnya, di dalam keragaman budaya daerah itu, kita bisa memunculkan kekhasan daerah, ya. Lalu nilai-nilai di dalam budaya tersebut. Nah, itu tujuan khususnya. Begitu ya. Tiga, menyusun kerangka ceramah. Yang namanya ceramah tentunya adalah rancangan, rencana. Nah, kita bisa karena kita sudah belajar struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi maupun penutup. Nah, kita bisa tuliskan, misalnya di dalam penutup kita ingin menuliskan ide pokok. Salah satu ide pokok bagian yang akan kita kembangkan nantinya. Lalu di dalam isi, permasalahan-permasalahan apa saja yang akan kita bahas, kita bisa tuliskan di dalam isi. Lalu yang di penutup, kita bisa tuliskan pula ide pokok apa yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Nah, adanya kerangka ini bertujuan agar apa yang kita susun di dalam teks ceramah itu bersifat sistematis dan lebih memudahkan kita dalam menyusun ceramah. Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah,
di dalam menyusun ceramah berdasarkan kerangka ini, karena tadi kita sudah membuat kerangka, jadi kita bisa mengembangkan kerangka-kerangka tersebut menjadi satu susunan teks ceramah yang utuh. Nah, untuk menyusun teks ceramah yang utuh itu, kita juga perlu meninjau ya secara kritis tentang materi yang akan kita bahas. Nah, untuk apa? Agar apa yang kita sampaikan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, selain itu, kita harus meninjau kepada siapa yang akan kita ajak bicara, ya. Apakah itu materi yang sudah kita persiapkan itu sudah sesuai dengan audiensinya atau halayak umum. Begitulah di dalam menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, itulah cara-cara menyusun ceramah. Lalu, ketika kita sudah menyusun ceramah, tentunya kita juga bisa menyampaikan ceramah terhadap orang banyak ya. Nah, untuk berceramah kita membutuhkan hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga nantinya ketika kita berhadapan dengan audiens atau pendengar, audiens tidak akan merasa bosan, bahkan akan lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang akan kita ceramahkan kepada audiens. Nah, hal-hal apa saja ya yang harus kita perhatikan dalam berceramah? Nah, yang pertama adalah pelafalan. Pelafalan ini berkaitan dengan suara. Nah, misalnya, yang pertama, ketika kita berceramah, kita membutuhkan suara yang tentunya suara yang lebih keras. Nah, agar apa? Agar audiens, semua audiens itu dapat mendengar suara kita. Nah, yang kedua itu adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada ya. Nah, di dalam menyampaikan ceramah kita juga memerlukan intonasi. Untuk apa? Untuk menekan kalimat-kalimat penting sehingga si audiens atau pendengar itu mengetahui bahwa apa yang kalimat yang sedang kita sampaikan ini merupakan sesuatu yang penting yang perlu kita ingat. Jadi dapat memberikan suatu pendukung terhadap apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Itu intonasi. Yang ketiga adalah artikulasi. Artikulasi ini berkaitan dengan kejelasan apa yang kita utarakan. Misalnya, A, I, U, E, O itu harus jelas. Ceramah. Nah, jangan sampai audiens kita mendengar seperti ceramah. Nah, ceramah. Nah, itu berbeda ya. Nah, lalu kita sudah ada pelafalan. Yang kedua ada mimik wajah. Mimik wajah atau ekspresi. Tentunya ketika kita akan berhadapan dengan audiens, kita tidak boleh membuat audiens itu merasa bosan. Maka dari itu kita butuh ekspresi. Ya, apabila di dalam suatu kalimat yang akan kita sampaikan itu berisi tentang khawatir, maka kita bisa menyampaikan perasaan khawatir kita, ekspresi khawatir kita. Apabila kita sedang senang, kalimat tersebut berisi tentang sesuatu kebanggaan, kita bisa menunjukkan ekspresi dengan wajah bahagia, dengan wajah bangga. Nah, itu mimik wajah atau ekspresi. Yang ketiga adalah, ada yang tahu? Gestur. Nah, misalnya ketika berceramah tentunya kita tidak hanya berdiam diri saja. Kita hanya berdiam diri, kita hanya berbicara. Misalnya hanya duduk, tidak melakukan apa-apa. Nah, itu akan membuat penonton atau audiens itu tidak tertarik. Maka dari itu kita butuh gestur, gerak tubuh. Kita kuasai panggung atau panggung yang kita pijak untuk berceramah. Nah, kita juga bisa menggunakan gestur tubuh kita untuk apa? Untuk mendukung apa yang sedang kita ceramahkan dan jauh lebih menarik
penonton atau audiensnya. Nah, itu gesture. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Maka dari itu dalam berceramah kita perlu memperhatikan 3 hal ini agar penonton atau audiens itu lebih menarik atau lebih menghargai apa yang akan kita sampaikan. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berceramah. Dan tadi kita juga sudah membahas tentang menyusun ceramah. Nah, sampai di sini saya cukupkan. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugas kalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.